Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam. Yang kali ini saya dapat kiriman dari seseorang kontributor ya yang tinggal di daerah Medan. Menceritakan tentang anak ambar atau bayi ambar. Mungkin warga Skaudi semua ada yang tahu apa itu bayi atau anak ambar. Bisa langsung di komen aja ya. Tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman lain yang juga suka cerita horor. Ini dia Mencekam, menceritakan email kamu. Tahun 2012, saya dan beberapa orang teman yang berada di kampus Universitas Ekonomi di salah satu kampus ya, berencana untuk liburan ke salah satu rumah teman yang akan kami kunjungi. Sebut saja namanya Anggi. Kami mengadakan perjalanan dengan menggunakan kereta api yang menempuh perjalanan kurang lebih hampir 10 jam lamanya. Dan kota B ini adalah kota yang dikelilingi oleh beberapa laut dan pegunungan. Singkat cerita, akhirnya kami tiba di sebuah rumah di dalam satu gang. Gang tersebut terletak di belakang sebuah bank swasta. Hanya ada 3 rumah besar di dalam gang itu yang dihuni oleh semua keluarga Anggi. Anggi ini laki-laki ya by the way. Anggi tinggal bersama mamanya yang seorang single parent. Sementara kedua orang saudara lainnya itu tinggal ngekos ya jauh dari rumah karena tidak ingin bolak-balik ke kampus setiap hari. Di samping rumah Anggi ada kontrakan 20 pintu, 2 lantai yang semuanya sudah terhuni. Dan di depan kontrakan itu ada semacam lapangan basket dan ada lapangan bulu tangkis. Di antara semua rumah yang paling besar itu adalah rumah opungnya Anggi. Rumah besar yang hanya dihuni oleh opung dan tantenya Anggi saja. Jadi di gang kecil yang hanya muat untuk pejalan kaki itu semacam ada hidden gem yang tentunya tersembunyi ya. Kami tiba pagi hari karena menumpang kereta malam. Sampai di sana ternyata mamanya Anggi sudah pergi bekerja. Kami dipersilakan untuk beristirahat. Setelah beristirahat beberapa jam sebelum sholat zuhur, Anggi mengajak saya dan ketiga orang teman lainnya untuk main ke rumah opungnya Anggi. Yang rumahnya besar itu ya, yang hanya berjarak beberapa meter saja dari rumah Anggi. Di rumah, opung ini tinggal bersama anaknya yang paling bungsu. Anak bungsunya ini sudah dewasa ya. Dan namanya Tante Rani. Tante Rani belum menikah. Sementara saudara-saudara dari mamanya Anggi yang lain sudah menikah dan tinggal di kota lain. Di rumah opung ada 5 buah kamar yang besar-besar ya. Yang 2 diisi oleh opung dan Tante Rani, sementara 3 lainnya tidak terisi sama sekali. Saat itu Tante Rani sedang memasak, dibantu oleh seorang gadis muda. Saya tidak tahu siapa namanya. Mungkin pengontrak ya yang ada di depan rumah ataupun mungkin temannya Tante Rani. Mereka memasak makanan khas dari Medan. Aromanya benar-benar menusuk-nusuk hidung. Sangat nikmat tercium. Kemudian saya terganggu ketika merasakan sesuatu di kamar di dekat meja makan. Pintu kamar itu terbuka sendiri. Dan yang notice serta memperhatikan pintu itu cuma saya seorang. Karena merasa tidak sopan ya untuk menanyakannya, jadi saya cuma bisa diam aja. Selepas sholat zuhur, kami makan. Tante opung dan gadis yang membantu Tante Rani tadi sudah tidak ada. Katanya ada jadwal opung untuk ke dokter siang itu. Sehingga cuma saya, Anggi, dan teman-teman lain yang ada di rumah itu. Di samping kiri rumah ada banyak pohon mangga. Pohon rambutan juga ada ya. Dan saya dan seorang teman, sebut aja namanya Ewok ya, bertugas untuk membereskan meja makan dan mencuci piring. Sementara ketiga teman lainnya, mereka mencoba untuk memanjat pohon untuk mencari makanan pencuci mulut. Rumah besar itu benar-benar terlihat sepi dan sunyi tanpa orang. Saya dan Ewok saling pandang karena kami merasa ada sesuatu yang mengawasi. Kayaknya ada yang ngeliatin kita nih dari kamar. Apa masih ada penghuni lain di rumah ini?
Tanya Ewok kepada saya. Saya cuma senyum aja dan bilang, ya mungkin aja ada keluarga lain kali yang belum dikenalin sama Anggi. Ewok tetap membereskan piring-piring. Saat itu ada semacam hawa dingin yang mulai menari-nari di sekitar leher. Ewok masih membersihkan dapur. Kamu nyapu aja ya, nanti biar aku yang beres-beres bak cuci piring sama kompor, kata Ewok. Mau gak mau saya nurut. Jarak dapur dan ruang makan tempat kami makan tadi itu bisa dibilang cukup jauh ya. Saya ngambil sapu dan pengki kemudian menyapu. Ada kamar di samping dekat ruang makan yang tadi pintunya terbuka sendiri. Dan sekarang pintu itu berderit kembali, terbuka semakin lebar. Saya benar-benar merasa bahwa ada orang yang benar-benar mengawasi dari dalam kamar itu. Kemudian muncul godaan dan perasaan yang meminta saya untuk membuka pintu lebih besar. Dan bodohnya, saya menuruti perasaan itu. Walaupun di sisi hati lainnya mengatakan bahwa saya tidak boleh membuka kamar di rumah Opung itu. Di dalam kamar temaram itu, saya melihat sebuah ranjang yang diselimuti oleh kelambu besar berwarna merah muda. Di ranjang itu ada seorang gadis cantik dengan rambut yang hitam berkilau. Gadis itu tersenyum sangat ramah. Halo, sapa saya dengan kikuk. Gadis itu mengangkat tangan, tersenyum. Kemudian sebuah panggilan mengejutkan saya. Saya buru-buru keluar dari kamar. Ketika saya berlalu, tanpa menutup pintu itu terbanting, tertutup dengan sendirinya. Saya sampai terkejut ya. Tapi ya, saya pikir mungkin gadis itu yang di dalam itu ya, yang menutup pintunya. Anggi dan teman-teman lainnya sudah selesai mengambil mangga dan beberapa rambutan. Kami bergegas mencuci buah-buahan itu di dapur. Lagi-lagi saya cuma bisa diam ya setelah melihat gadis muda yang ada di dalam kamar yang saya pikir sangat cantik ya. Tapi ternyata rasa penasaran saya ini jauh lebih besar ya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya kepada Anggi. Walaupun mungkin taruhannya Anggi akan marah karena tahu ya saya masuk ke dalam kamar itu. Anggi, maaf ya. Emang ada gadis cantik ya di rumah ini ya? Kok kamu gak bilang-bilang sih? Ucapan saya ini membuat Ewok dan teman-teman lainnya terkejut. Gadis? Maksudnya? Tanya Anggi. Itu gadis yang ada di dalam kamar itu yang di samping ruang makan. Ya kan ada kamar besar tuh. Nah, ada gadis tuh di situ. Kok kamu masuk ke sana sih? Tanya Anggi marah-marah. Maaf, ini bukannya saya lancang ya Anggi, tapi tadi pintunya kebuka sendiri. Terus kalimat belum selesai saya ucapkan, tiba-tiba Anggi menyeret saya untuk masuk ke dalam kamar di samping ruang makan itu. Tapi begitu menghampiri kamar itu, kami tidak jadi masuk ke dalam kamar karena Opung dan Tante Rani sudah pulang. Anggi seperti kepergok gitu ya. Kemudian Opung bertanya, ada apa kalian? Mau kemana? Enggak nih, kami habis beres-beres, terus nyapu udah, nyuci piring udah, terus mau makan buah. Loh, kenapa harus cuci piring? Kata Tante Rani. Enggak apa-apa, kita udah biasa melakukan hal ini, kata Anggi begitu. Jadi karena Opung dan Tante Rani sudah pulang dari dokter, Anggi malah berbelok ke arah lain. Kita pulang aja yuk, kata Anggi. Dan di rumah Anggi saya kembali bertanya, siapa gadis itu? Tapi Anggi tak kunjung menjawab. Nanti saja saya jelaskan ketika Opung dan Tante Rani keluar rumah, kata Anggi begitu. Setelah hari itu, kami jarang ke rumah Opung. Kami memilih menghabiskan waktu di rumah Anggi atau terkadang jalan-jalan ke pantai. Hingga suatu malam, di saat yang lain sedang membeli makanan, karedok ya, di depan gang. Dan itu, waktu itu cuma saya sendirian di dalam kamar. Dari alah balkon, saya melihat
gadis cantik itu yang entah muncul dari mana, itu tiba-tiba datang mendekati saya. Iya, ini gadis cantik yang tadi di dalam kamar opung. Loh, kok kamu ada di sini? Tanya saya memandangi gadis cantik yang mengenakan gaun yang sedikit tua modelnya. Kerahnya itu bunga-bunga ya. Kerahnya besar. Ya, khas fashion zaman dulu ya sebenarnya. Dan karena terhipnotis oleh kecantikannya, saya yang jomblo ini menanyakan, kamu siapa? Kemudian sudah punya pacar belum? Dan ya, pikir saya paling saya harus minta izin ke Anggi aja gitu untuk mendapatkan si gadis cantik ini. Akhirnya tiba ke pertanyaan, kamu sudah punya pacar belum? Mau nggak jadi pacar saya? Nanti setelah saya lulus kuliah kita menikah. Ya begitulah rayuan-rayuan gombal. Dan gadis itu tersenyum dan mengangguk. Anggi dan teman-teman yang lain itu udah pulang dari beli makanan ya. Dan kami makan bersama dan saya senyum-senyum sendiri memikirkan gadis itu yang sekarang udah pergi lagi. Setiap malam ketika tidur saya kerap memimpikannya. Kita akan sama-sama kan? Dalam mimpi si gadis cantik itu selalu berkata begitu. Saya gak tahu kenapa ya, jadi merasa bahagia terus setiap hari. Tapi beberapa hari menjelang kepulangan kami, saya berkata kepada Anggi yang saat itu sedang menyapu halaman di samping rumahnya. Gi, kamu kok gak ngenalin aku sama saudara kamu itu? Saudara yang mana? Tanya Anggi bingung. Itu saudara perempuan kamu yang ada di rumah opung itu. Saya gak punya saudara perempuan, kata Anggi. Tapi saya tetap ngotot ya dan berkata kepada Anggi bahwa saya pernah ketemu dengan gadis itu sekitar 2 atau 3 kali. Dan bahkan kalau di mimpi saya ya sering ya. Ayo Anggi, saya kan jomblo nih. Kamu kan udah pada punya pacar semua nih. Kenalin dong sama dia. Saya janji nih akan jadi cowok yang baik, ucap saya waktu itu. Karena terus-terusan ngotot dan kebetulan hari itu jadwal check up opung yang pergi ditemani oleh Tante Rani, akhirnya Anggi dan yang lain masuk lagi ke dalam kamar yang ada di rumah opung. Anggi menyalakan lampu dan membuka jendela hingga kamar itu benar-benar terang benderang dan luar biasa. Ada sebuah ranjang besi dengan kelambu berwarna merah muda. Di dalamnya ada bantal berwarna senada dan juga beberapa boneka. Anggi lalu mengeluarkan sebuah album foto yang tebal berisi foto-foto keluarganya. Kemudian Anggi berkata, namanya Rina, saudara kembarnya Tante Rani. Dia sudah meninggal sejak usianya 13 tahun. Ranjang ini dibuatkan untuknya dan semuanya tidak ada yang berubah semenjak Tante Rina meninggal. Paling cuma dibersihin aja. Dan gadis yang kamu lihat itu mungkin adalah Tante Rina. Oh, gak mungkin. Jangan bercanda kamu. Ucap saya tidak terima seolah dipermainkan. Tapi Anggi memberikan bukti. Ini kan gadis yang kamu lihat, ucapnya lagi sambil menunjuk sebuah foto. Kami menyebutnya anak ambar. Sebenarnya ini hanya kebiasaan turun-menurun untuk keluarga yang memiliki anak yang meninggal. Iya, gak semua seperti itu dan aku gak menyarankan hal ini untuk ditiru. Aku hanya ingin menceritakannya saja dan mengatakan bahwa gadis yang kamu lihat itu hanyalah sesuatu yang menyerupai bentuk Tante Rina, kata Anggi panjang lebar. Anggi kemudian menutup jendela, mematikan lampu, kemudian kami keluar. Kamar itu benar-benar kosong. Tidak ada lagi gadis cantik yang pernah saya lihat beberapa waktu lalu. Setelahnya, kami pulang. Bayangan wajah cantik gadis itu masih menari-nari di pelupuk mata. Di tengah percaya dan tidak percaya. Tapi tidak mungkin Anggi berbohong kepada saya, apalagi memang bukti-buktinya sudah ada. Setelah sampai di kota tempat kami tinggal, saya melakukan aktivitas seperti biasa ke kampus. Bekerja sambilan, pulang ke rumah, melakukan aktivitas di rumah. Hingga suatu malam, pintu kosan saya
yang ada di lantai 4 itu diketuk oleh seorang gadis yang benar menyerupai Tante Rina. Tante Rina datang. Antara sadar dan tidak sadar, tapi itu sangat nyata. Dia tersenyum, kemudian bertanya, "Katanya kita akan sama-sama. Kamu kok ninggalin aku?" Ucap Tante Rina seperti itu. Karena tahu sesuatu itu tidak nyata, saya berusaha untuk menolaknya. "Kak, maaf, kamu itu bukan manusia." Tapi dijawab lagi oleh sosok yang menyerupai Tante Rina itu. "Katanya kamu mau sama-sama sama saya." Dan hal itu terus-terusan terjadi selama berbulan-bulan. Saya seperti tidak tahu harus melakukan apa dan menceritakan hal ini pada siapa, karena semuanya tidak percaya. Sesuatu yang menyerupai itu selalu saja datang. Saya menjadi sakit-sakitan karena tidak bisa tidur dan bahkan makan itu tidak nyaman gitu. Saya menyampaikan hal itu kepada Anggi akhirnya. Dan Anggi bertanya, apakah saya sudah menjanjikan sesuatu kepada sosok itu? Kemudian Anggi, Ewok, dan teman-temannya menyarankan saya untuk lebih dekat kepada Allah dan minta bantuan seorang ustadz agar sesuatu itu menjauh dari saya. Alhamdulillah, semuanya akhirnya baik-baik saja setelah saya meminta bantuan seorang ustadz. Dan dari sini semoga ada sedikit pembelajaran yang bisa diambil dari cerita ini. Itu dia untuk mencekam episode kali ini, semoga menghibur. Dan untuk para warga Sukawedi yang punya pengalaman atau cerita horor, bisa langsung saja dikirim via email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Dan juga jangan lupa untuk di-subscribe channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang juga suka cerita horor. Saya Raden Ruli pamit, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.